jumpa lagi dalam podcast Temal Talk Special Edition. Podcast kali ini akan dipandu oleh saya, Valentina Estu. Kurang spesial apa? Karena setiap podcast dari Stella Maris BSD, temanya sangat beragam dan menarik. Topik yang diangkat juga pasti relate dengan dunia seputar anak. Nah, berbicara di depan umum merupakan keterampilan hidup yang sangat penting untuk dimiliki. Kegiatan tersebut pula yang menjadi daya tarik seorang untuk menunjukkan kualitas dirinya. Public speaking juga merupakan seni untuk mempengaruhi orang lain agar dapat menjalin relasi yang luas. Kekuatan berbicara untuk mengkomunikasikan segala hal penting ini harus dipupuk sejak dini. Anak-anak dengan kemampuan berbahasa yang masih terbatas harus memiliki keberanian untuk berkomunikasi. So, kita akan berbincang dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa pastinya dari Stella Maris BSD. Alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dengan yang paling ganteng ya ibu-ibu ya. Iya. Saya masih ganteng ya. Oh. Halo Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi dengan saya Benito dari SMA Stella Maris BSD sebagai guru bimbingan konseling. Silakan dulu. Salam kenal Bapak Ibu, saya Ningrum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Fris, saya Kepala SMA Stella Maris BSD. Wah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu ya biar suasananya agak sedikit tidak tegang ya. Biasanya di awal memang seperti itu, tapi nanti ketika sudah membahas pertanyaan-pertanyaan ya, apalagi tema kali ini kan tadi membahas tentang public speaking ya. Tema kita podcast pada hari ini yaitu tips anak punya public speaking yang bagus. Betul. Iya, jadi nanti setelah kita membahas pastinya akan lebih santai ya, dengan membahas program-program yang ada di Sekolah Stella Maris BSD pastinya. Baik. Dengan tema yang sangat menarik ini, kita akan langsung saja bertanya pada siapa ya yang duluan ya? Jeng. Harus memilih. Pastinya kita akan bertanya kepada Ibu Fris ya, selaku Kepala Sekolah Stella Maris BSD. Jadi Bu, membahas tentang public speaking, pasti ada ya pengalaman yang sangat luar biasa sebagai pendidik di sekolah pastinya. Itu hal-hal yang menarik ya. Contohnya, pernah nggak Ibu mendapatkan siswa atau siswi yang agak kurang pede atau mempunyai sifat yang pemalu gitu di sekolah ini? Bisa diceritakan ya Bu? Ya baik, terima kasih Mbak Valen. Jadi kalau di SMA Stella Maris BSD saat ini ada kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, kita itu bisa melihat Mbak, jadi bagaimana mereka itu betul-betul mengalami suatu proses perubahan gitu ya. Dari yang tadi, sifat anak kan banyak nih ya, macamnya banyak. Ada yang kepedean, jadi ada yang kepedean gitu ya, dia langsung aja dia bisa bicara di depan umum tanpa tadi salah satunya kan harus dia bisa mempengaruhi orang gitu ya, jadi ya berbicara saja, mungkin jelunturungannya kalau orang Jawa nggak pas gitu ya. Ada juga yang memang masih malu-malu, jadi kalaupun didorong kita arahkan mau maju aja masih gemeter, jadi masih takut gitu ya. Jadi ini sih berbagai macam tipe-tipe untuk sifat-sifat anak yang ada di kita. Jadi Bapak Ibu guru mendampingi itu sudah cukup lama ya. Jadi kita Stella Maris khususnya SMA itu kan cukup banyak. Jadi banyak sekali sifat-sifat anak yang beraneka macam. Yang sifat pemalu itu juga banyak Mbak. Dan itu dibuktikan nanti di kelas 12 sifat itu akan hilang. Seperti itu Mbak Valen. Baik Bu Fris, ternyata memang banyak pengalaman yang luar biasa ya. Menemukan murid-murid yang memang masih agak kurang pede. Mungkin disuruh maju agak gemeter. Iya, takut. Memang gitu. Saya juga kadang kalau disuruh maju juga yang masih kok bergoyang nih. Goyang ya. Gitu. Kalau kita sudah memiliki pengalaman mempunyai siswa dan siswi yang masih kurang pede atau mempunyai sifat pemalu, maka sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Ben. Gantian kita melempar ke depan saya ke Pak Ben. Bagaimana cara kita menangani anak-anak yang mempunyai sifat-sifat yang seperti dijelaskan oleh Bu Fris tadi, Pak Ben? Oke, terima kasih Mbak Valen. Sifat-sifat dijelaskan oleh Bu Fris kan ada yang pemberani, ada yang pemalu. Nah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Otomatis juga penanganannya juga berbeda-beda. Dulu saya juga pemalu sehingga Sekarang malu-malu ini. Dia pemalu dan beda-beda penanganannya. Asalkan asal dari sekolah maupun dari orang tua itu
kita memberikan dukungan, ayo kamu pasti bisa, ayo kamu pasti ini, karena setiap orang memiliki bakatnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita memberikan dukungan. Penanganannya itu yang salah satu yang terutama adalah dukungan dari keluarga dan dukungan dari sekolah. Ayo kamu pasti bisa, yakin bisa. Aduh tapi saya ini. Nah kalau saya sebagai guru bimbingan konseling, masih tuh ada yang udah disupport oleh guru kelas, wali kelas. Nah ada yang masih takut-takut, ayo ke ruang BK diajarkan bagaimana sih caranya membangun kepercayaan diri. Ini terutama untuk yang pemalu ya. Kalau misalnya untuk yang pemberani misalnya, ada tinggal diperbaiki bahasanya, kalimatnya seperti apa, dan intonasi selamat datang. Kayak di bioskop-bioskop gitu. Gaya bicaranya mungkin ya, Gaya bicaranya ngomongnya. Tapi yang pemalu ini, ayo gimana sih caranya membangun kepercayaan dirinya dulu, yakin bahwa dia tuh memang pasti bisa sebenarnya. Betul. Tinggal bagaimana proses kedepannya. Gitu Mbak Valen cara penanganannya. Baik, berarti seperti itu cara penanganannya ya Pak Ben. Itu kan tadi Pak Ben bisa mengatakan dukungan dari sekolah ya. Betul. Kalau dukungan dari sekolah kan tidak lepas dari guru. Kalau Pak Ben tadi menjelaskan sebagai guru BK. Iya. Nah, sekarang kita bertanya langsung kepada Ibu Kesiswaan, kepada Siap, Ibu Pak. Ningrum, apa sih peran guru atau peran sekolah dalam mendampingi anak-anak yang mempunyai sifat pemalu atau kurang pede? Gitu Ya, Bu siap. Ningrum. Terima kasih Mbak Valen. Kalau SMA Stella Maris, dari awal tahun ajaran baru, kami menyiapkan program pengenalan lingkungan sekolah. Di dalam pengenalan lingkungan sekolah, anak-anak akan diberi kesempatan yang pertama mereka akan membuat personal goal setting dan mereka akan bisa menjelaskan dirinya sendiri melalui personal goal setting. Dan kemudian ada juga kegiatan Be Entrepreneur Student, kami menyiapkan narasumber yang secara teknik akan mengajarkan public speaking yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, prakteknya nanti di berbagai program, nanti ya Pak Valen ya, saya akan menjelaskan di program-program berikutnya gitu Pak Valen. Berarti masih panjang ya nanti ya. Panjang ya Bapak Ibu. Berarti untuk para parents boleh langsung saja mengikuti ini sampai akhir podcast ini. Jadi stay tune terus, tonton terus program-program yang akan dijelaskan oleh kami dari Stella Maris BSD. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Silakan Mbak Valen. Ketika kita sudah melihat peran guru ya dalam dunia pendidikan, tentunya di Stella Maris BSD dalam penanganan siswa-siswa yang mempunyai sifat-sifat yang tertentu ya, baik itu pemalu, baik itu yang pemberani dan lain sebagainya. Maka saya mau bertanya pandangan dari guru kita ketika kita sudah melihat potensi-potensi yang ada dalam siswa-siswi tersebut itu seperti apa, Bu? Iya, baik. Terima kasih Mbak Valen. Jadi ketika tadi sampaikan Bu Ningrum bahwa ketika pengenalan sekolah, siswa-siswi kan diharuskan untuk mempresentasikan dirinya. Bagaimana dia personal goal setting yang dia tetapkan untuk 1 tahun. Dari situ Bapak Ibu guru sudah bisa melihat. Ini dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Jadi kemajuan peserta didiknya seperti apa itu bisa dilihat dari situ. Dan dari awal ini juga Bapak Ibu guru sudah bisa melihat, sudah bisa memetakan, wah anak ini public speak-nya juga cukup bagus. Berarti nanti tinggal dipoles. Oh anak yang seperti ini berarti harus kita dampingi dengan lebih baik lagi nih. Karena dia bisa kalau kita asah gitu ya Mbak ya, dia bisa lebih dari yang ada dari sekarang. Dan itu dibuktikan ketika nanti di kelas 12. Oh ya mereka ternyata public speaking-nya, bagaimana mereka bernego ya Pak ya, itu mereka sudah handal, sudah bisa kita lepas untuk anak-anak di kelas 12. Itu hasilnya, jadi kita bisa lihat bagaimana perkembangan mereka dari kelas 10, 11, dan kelas 12 Mbak Valen. Itu. Oh, baik Bu Fris. Berarti memang ada prosesnya ya Bu ya. Ya, ada jadi proses, dari betul. mereka awal masuk, Ya. pengenalan, proses belajar mengajar dan melakukan kegiatan-kegiatan sehingga nanti hasilnya di kelas 12 itu pasti akan terlihat ya, betul, akan terlihat perubahan. Luar biasa loh berarti para guru-guru kita di sekolah ini ya. Iya, luar biasa. Selanjutnya, tadi sudah membahas tentang di awal ya pengenalan anak-anak baru masuk, kemudian berjalan proses belajar mengajar dan selanjutnya hasilnya di kelas 12 akan terlihat. Tetapi kan kita tidak tahu nih, teman-teman semua tidak tahu program-program apa yang melibatkan siswa-siswi kita di sekolah ini yang membuat mereka itu belajar public speaking-nya semakin baik gitu ya. Jadi kita semua pengen mendengarkan program-programnya seperti apa saja Bu Ningrum. Iya. Boleh dijelaskan ya Bu Siap, Ningrum? Mbak Valen. Baik,
ketika anak-anak sudah punya kemampuan public speaking yang bagus, jika tidak dilatih, tidak digunakan, tentu itu tidak terasa ya, tidak Iya. jadi tidak bagus gitu ya. Sayang lah, Bu, ya. Sayang sekali Pak Ben ya. Nah, maka kami punya banyak sekali program. Untuk program kampus sendiri sebenarnya banyak. Seperti Artpreneur yang kemarin kita lakukan, Stemason Festival, betul, Entrepreneur Week. betul. Itu di dalamnya banyak sekali acara-acara yang anak-anak diberi kesempatan, hampir semua anak diberi kesempatan untuk tampil. Nah, di situ mereka bisa menggunakan kemampuan public speaking-nya. Kalau di SMA sendiri, salah satu kegiatan yang juga dilakukan oleh anak-anak yaitu magang. Ketika mereka selesai magang, mereka akan mempresentasikan Ya, ya, betul. apa yang didapat ketika mereka magang, termasuk refleksi ya. Nah, Iya. itu kemampuan public speaking-nya juga sangat diperlukan gitu ketika mereka presentasi. Kemudian di SMA itu ada ini Mbak Valen, ada OSIS dan ada Leopard. Nah, betul. mereka itu ada anak-anak yang memang di dalam organisasi dan mereka sering sekali membuat event. Untuk mereka menyiapkan event, tentu kemampuan public speaking ini diperlukan ya. Betul, Mulai betul, dari mereka betul. menyiapkan proposal, mereka berhubungan dengan antara mereka sendiri, kemudian mereka berinteraksi dengan guru pembimbing, khususnya pembina OSIS ya. Yes. Kemudian mereka juga berinteraksi dengan pihak luar, mencari dana misalnya, itu semua perlu public speaking yang bagus ya. Sama dengan Leo Club juga begitu, ketika mereka fundraising dan sebagainya untuk bikin event, tentu mereka juga perlu public speaking yang bagus. Dan satu lagi Mbak Valen, kita ini podcast ya, anak-anak OSIS juga anak-anak yang lain itu juga diberi kesempatan seperti kita, podcast juga. podcast, betul. Misalnya kayak kemarin waktu Kartini, mereka juga kemudian bikin podcast tentang wanita Kartini. Ketika Hari Valentine, mereka juga bikin podcast terkait dengan event-event yang mereka memang tertarik gitu sih Mbak Valen. Baik Bu Ningrum, terima kasih. Memang luar biasa sekali ya. Saya mendengarkan program-programnya saja udah kayak membayangkan bagaimana siswa, baik guru, baik pendamping OSIS, dan juga kepala sekolah, dan juga ibu host, itu berkolaborasi ya. betul, Sehingga betul. acara-acara yang ada di sekolah kita, di Stella Maris seperti Artpreneur, seperti Stemason Festival, itu berlangsung dengan sangat baik. Memang luar biasa sekali. Selanjutnya kita Ngeliatin saya. Maksud saya nih. Selanjutnya kita akan bertanya mengenai yang disampaikan Bu Ningrum, menyambung dengan yang disampaikan Bu Ningrum. Program-program yang ada tadi, yang sangat luar biasa tadi, itu tidak akan lepas dari pendampingan seorang guru ya. Iya, betul Atau sekali. juga mungkin pendampingan dari pembina OSIS, terus juga dengan ibu kepala sekolah, Iya. dan juga ibu host pastinya. Nah, bagaimana Pak proses pendampingan guru sebelum proses kegiatan itu? Kok Sebelum proses apa ya? Sebelum kegiatannya mulai gitu ya. Belum kita berjalan. Hari hanya. dimulai itu Oke. prosesnya bisa diceritakan Pak ya? Oh bisa, Betul. bisa banget. Pengen tahu ya? Pengen tahu banget. Rasanya sangat pengen tahu. Sangat pengen. aja Oh sangat pengen kesananya. tahu ya. Ya. Iya Pak Ben. Oke, makasih Mbak Valen. Jadi kami kan memiliki standar akademik setahun dan itu sudah mengetahui acaranya ada apa aja sih dalam setahun itu. Nah, kami para guru juga sudah dibagi tugas akan mendampingi setiap acara tersebut. Yang pastinya setiap kegiatan pasti akan melibatkan siswa karena agar mereka bisa diasah. Nah, biasanya itu 2-3 bulan sebelum acara sudah mulai didampingin. Ada yang mendampingi dalam seni tari di alam Artpreneur, sudah latihan dulu, dilihat oleh gurunya, oh ini kurang mantap, lebih mantap begini. Jadi ada proses pendampingan, murid juga bisa memberikan feedback kepada gurunya. Jadi kolaborasi tadi ya yang bagus ya. Lalu untuk yang MC ada graduation, itu juga 2-3 bulan sebelum udah dikasih nih teksnya, ayo kamu belajar. Aduh saya nggak bisa Pak, saya takut. Tapi kami yakin siswa itu punya bakatnya masing-masing. Udah punya bakat, tinggal ayo apa bahasanya Diasah ya? diasah Iya, betul. dan diyakinkan lagi. Akhirnya belajar. Dan pada saat hari H itu malah orang tuanya pengen melihat apa sih yang dihasilkan dari latihan selama 2-3 bulan itu. Orang tuanya merasa puas, dia merasa puas. Bahkan anak itu datang lagi, Pak, kalau ada MC lagi hubungin saya Pak ya, saya pengen MC lagi. Jadi malah ketagihan.
awalnya memang dia tuh pemalu, sekarang sudah mulai bagus, speakingnya sudah mulai oke, dan ya itu dia pendampingan dari awal konsisten dan anaknya juga mau, terlebih lagi orang tua yang mendukung. Oh ya silahkan kalau kegiatan itu memang positif, didukung terus. Jadi orang tua juga nggak masalah kalau anaknya bisa berkembang, gitu tuh prosesnya. Dan yang luar biasa nih Mbak Val yang saya tambahkan, ketika tadi jadi MC ya Pak di Iya. Graduation itu mereka pakai 3 bahasa loh. Oh Jadi iya. ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia. Indonesia. Jadi 3 guru bahasa ini betul-betul mendampingi ya Pak. Iya. Betul-betul mendampingi mereka bagaimana mereka latihan sampai dengan kemudian gladi dan sampai hari hanya. Sampai tadi sampaikan Pak Ben, orang tuanya saya penasaran kenapa kan di rumah pemalu, Iya. sekarang berani ya tampil di depan. Dan bahkan satu lagi nih Mbak, kita ada project P5 ya, Oh yang iya. kemarin terakhir luar biasa, bagaimana anak mengolah budaya Banten, bagaimana mereka bernegosiasi dalam satu kelompok sampai mereka bisa menghasilkan satu acara ya, satu acara. Bahkan ketika orang tua kita kirimkan videonya, mereka nggak percaya, masa ini anak saya ya, karena dia bisa, bagaimana dia bisa tampil di depan umum, bagaimana dia bisa menjadi MC, bagaimana dia bisa tampil ya Bu, itu luar biasa. Dan orang tua banyak, wah tahu gitu diundang gitu. Nanti lain kali ini akan diundang untuk bisa hadir melihat anak-anak untuk mereka betul-betul tampil. Ini baru 1 tahun ya Pak, 1 Iya, tahun terus ini yang project P5-nya Mbak, tambahannya. Berarti memang saya bisa mengatakan proses tidak mengkhianati hasil. Betul. Ya, proses tidak Ya. mengkhianati hasil atas dukungan kita semua ya pastinya, dan juga untuk orang tua ya, orang tua murid yang sangat aware terhadap anaknya mengikuti kegiatan, berarti diizinkan juga untuk Ya. berlatih Yes. gitu ya, dan mereka antusias ketika melihat anaknya tampil. Iya. Gitu. Dan satu lagi, kita tidak hanya teori, tetapi ada praktiknya. Iya. Jadi contohnya adalah langsung podcast nih. Jadi nggak hanya kita saja, ada podcast ini, Anak-anak ada ini. teorinya, ada juga podcastnya. Jadi dari bagian kesiswaan bahkan memanggil narasumber ya Bu, untuk bagaimana betul-betul sampaikan Teknik public speaking, podcast teknik yang- podcast teknik yang baik. public speaking Iya, yang public baik. speaking yang baik. Bahkan kadang kita ketinggalan ya sama anak-anak. Iya, kalah betul. Berarti nanti kalau podcast kita agak sedikit ketinggalan ya dengan biasa yang sudah terasa ini ya. betul. Iya, memang di dunia pendidikan itu dan di apa ya, kita hidup itu memang sangat penting untuk public speaking. Betul. Ya, Dimanapun betul. kita berada ya. Betul. Makanya public speaking yang paling bagus memang diasah ketika kita dari kecil ya, kecil. dari Betul. kita sekolah. Dan Betul. berarti kita harus patut bangga bahwa sekolah itu sangat memfasilitasi anak-anak untuk bagaimana caranya berkembang dengan proses agar bisa public speakingnya semakin bagus. Yes. Gitu ya Bapak Ibu. Betul. Kok sudah di akhir ya? Sudah di akhir, ini nggak terasa banget. Tapi Betul. sebelum kita closing, saya mau ada kata penutup ya Kata dari kita penutup. masing-masing narasumber. Oke. Karena di sini kembali lagi yang paling ganteng adalah Bapak Ben. Kita mulai dari Pak Ben terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ya, jadi sifat orang itu banyak sekali, terutama ada pemberani sama yang pemalu. Nah, apapun sifatnya itu pasti memiliki bakatnya masing-masing, terutama public speaking yang kita bahas saat ini. Sehingga mari asah di sini, mari kita Bapak Ibu sekolahkan anaknya di sini sehingga bisa kami asah lagi sehingga nanti bisa semakin lebih baik lagi. Begitu. Baik, terima kasih Pak Silakan. Ben. Selanjutnya kepada Ibu Ningrum. Iya. Baik, setiap anak tentunya punya potensi. Nah, kami SMA Stella Maris menyiapkan banyak sekali program, khususnya untuk tema kali ini. Melalui program-program yang kami siapkan, tentunya putra-putri Bapak Ibu akan siap memiliki public speaking yang bagus. Selanjutnya Ya, untuk yang Bu terakhir Fris. ya nih ya berarti Iya, ya. yang terakhir. Baik, yang terakhir nggak usah panjang-panjang ya kalau gitu. Karena udah sampaikan Pak Ben dan Bu Ningrum. Jadi untuk baik, yang terakhir nih ya, Pak yang Valen ya, terakhir. dari Pak Ben sudah, Bu Ningrum sudah. Ini salam penutup dari saya. Jadi saya hanya mengajak aja nih Pak Valen, bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya ingin bisa berpublic speaking dengan baik dan juga bisa mengembangkan bakatnya tadi sampaikan, ayo silakan hadir di Sekolah Stella Maris, kita dampingi, kita asah dan yakin bahwa public speakingnya pasti nanti akan menjadi lebih mantap. Oke. Gitu. Lebih mantap. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata public speaking itu bisa diasah. Yes. Ya, betul. Dan sekolah merupakan tempat yang sangat baik untuk mengasah kemampuan public speakingnya, terutama di Sekolah Stella Maris BSD.
Wah, banyak sekali ya dan menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, pada Betul. podcast kita ini. Semoga obrolan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi orang tua yang menyaksikan podcast ini. Oke, buat para parents yang tertarik dan mau lebih tahu tentang sekolah Stella Maris BSD, silakan cek Instagram kita yaitu @stellamaris_bsd dan juga bisa menghubungi nomor kami, nomor admission dengan nomor 0812 9568 2920. Nanti bisa bertemu dengan saya atau bisa dibantu dengan tim admissionnya langsung. Akhir kata, saya Valen. Saya Benito. Saya Ningrum. Saya Fris. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Berikutnya. Terima kasih. Bye.